semuanya diletakkan di sini air minumnya. Atau ini mau ibu bawa aja ya. Ada lagi? Bisa disimpan sayang. Kalau nggak diletakkan di lehernya, bisa dimasukkan dalam tas. Das, dengarkan namanya. Afiza Zaliha, Aisyah Putri, Alisa, Alvano, Alvino, Arshila, Ashifa, Aska, Bilkis, Hafizah, Ibrahim, Irfan, Meiska, Al-Fatih. Al-Fatih masih berbicara sampai namanya nggak kedengaran. Muhammad Fajar, Muhammad Ilman, Ozil, Raditya, Rafli, Muhammad Razik, Tristan, Zahra, Torik, absen. Nah, jadi dua orang anak ibu yang tidak hadir ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Our act, please take note. With your method. Nah, karena sekarang hari apa anak ibu? Ya, tanggal berapa? 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, anak ibu bisa lihat ibu memakai baju kebaya. Ya,
Tujuan pembelajaran kita hari ini agar nanti anak ibu bisa mengamati contoh dari piktogram melalui media pembelajaran. Nah, sehingga anak ibu bisa menganalisis informasi yang dapat dari piktogram dengan tepat. Nah, coba anak ibu perhatikan data yang ibu tampilkan. Apa yang bisa anak ibu lihat? Sepak bola yang menyertainya ada 10 siswa. Ya, sepak bola dan menyukainya 10 siswa. Apa lagi? Ya, renang 6 siswa. Apa lagi sayang? Ya. Nah, di sini apakah anak-anak ibu mudah dalam memahami yang kita lihat ini dengan angka? Tidak. Lalu bagaimana caranya agar data-data tersebut agar mudah dipahami oleh anak-anak ibu? Ya, biasanya dengan cara gambar. Nah, ataukah anak ibu bisa perhatikan perbandingan antara menggunakan data yang berbentuk angka dengan data yang berbentuk gambar. Nah, diketahui siswa yang menyukai permainan bola itu ada 10 anak. Coba lagi, kalau yang menyukai berenang ada berapa? Terus apa lagi? Nah, pada data angka hanya ditampilkan berupa angka, hanya berupa apa? Angka saja kan? Nah, coba anak ibu perhatikan dengan data gambar. Di sana ada gambar bola, ya kan? Gambar bolanya hanya 5. Anak ibu tidak perlu membuatkan 10 gambar bola. Anak ibu hanya boleh membuat dengan 5 gambar bola, tetapi dengan membuatkan keterangan di bawahnya. Satu gambar itu sama dengan dua orang. Nah, jadi kalau 5 gambar bola berarti ada 10 karena satu bola ini sama dengan dua orang. Jadi lebih bisa menghemat waktu, ya kan? Nah, contohnya juga seperti berenang. Berenang berapa jumlahnya sayang? 6 kan? Tapi jika digunakan dengan data yang berbentuk gambar, anak ibu cukup menggunakan 3. Tapi dengan keterangan satu gambar itu mewakili 2 orang. Nah, yang ini bulu tangkis. Bulu tangkis berapa jumlahnya sayang? 4. Tapi anak ibu bisa menggunakan data gambar dengan membuatkan gambarnya 2. Nah, 2 itu mewakili 1 gambar itu mewakili 2 orang. Paham? Nah, data gambar itu menurut anak ibu gimana cara kita untuk menggunakan data itu biar lebih mudah? Dengan siapa yang tahu? Tapi dengan gambar. Nah, coba ibu kunci jawaban dari Asyifa ya dengan menggunakan gambar. Apakah benar data menggunakan gambar itu lebih mudah kita pahami daripada data menggunakan angka? Coba kita buktikan hari ini ya. Oke. Nah, jawaban dari Syifa itu dinamakan dengan hipotesis. Apa itu hipotesis? Udah ada yang pernah belajar? Nggak tahu. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau dugaan dari Syifa apa tadi? Siapa yang tahu? Apa dugaannya Syifa? Kalau menggunakan data gambar itu lebih mudah dipahami, ya kan? Coba kita buktikan ya. Nah, sekarang coba kita mengenal piktogram. Apa itu piktogram? Penyajian data dengan gambar atau simbol di mana setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Ya, penyajian data tadi, data siswa-siswa tadi menggunakan gambar dan simbol-simbol, di mana setiap gambar itu harus mewakili jumlah tertentu.
Juga gunakan gambar untuk menyusun piktogram berdasarkan data. Nah, coba perhatikan piktogram di sini. Nah, apa aja minuman-minuman yang minuman kesukaan siswa kelas 4? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Apa Syifa? Cappuccino, teh susu. Nah, ya. Yang lain? Apalagi sayang yang bisa diamati dari piktogram yang Ibu tampilkan ini? Berapa cappuccino? Ayo, siapa yang tahu berapa? 3. Di sana apakah? Di sana pada gambar ada 3 botol cappuccino. Kalau pada teh? 2. Kalau pada susu? Nah, itu tuh apakah benar itu jumlah siswanya? Tidak, karena satu gambar cappuccino itu pada gambar ini mewakili 3 siswa. Berarti kalau pada gambarnya ada 3 botol, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9 siswa. Kalau teh itu berapa jumlah siswanya? Berapa Kak In? 2 dikali 3, 6. Nah, 2 dikali 3 yaitu ada 6 siswa. Kalau susu? Susu berapa? 3, 12. Susu ada berapa pada gambar? Alvino? Ada 4. Nah, pada keterangan yang mana keterangan itu? Yang di bawah. Pada keterangan itu ada 3 siswa. Berarti 4 ini sama dengan 12. Nah, dapat diketahui pada data jumlah siswa kelas 4 berapa? 27. Gimana cara kita mengetahui kalau jumlah siswanya 27 orang? Ditambah 9 tambah 6 tambah 12. Kita tambahkan berapa, Syifa? 9 ditambah 6 tambah 12. Ya, benar sekali Syifa. Kita tambahkan jumlah siswa tadi 9 ditambah 6 dan ditambah 12. Sekarang gimana kita mengetahui minuman apa yang paling banyak digemari? Susu. Kenapa susu? Karena susu ada 12 siswa. Nah, karena susu ada 12 siswa. Kalau minuman yang kurang diminati? Kenapa? Hanya ada 6 orang. Nah, sekarang anak ibu sudah paham bagaimana itu piktogram? Jadi kita tidak harus membuatkan banyaknya sebanyak jumlahnya, misalnya kayak cappuccino. Anak ibu tidak harus membuatkan 9 buah gambar botolnya. Ibrahim, nah anak ibu bisa menggunakan gambar dengan memiliki keterangan satu gambar itu 3 siswa. Nah, apa manfaat dari piktogram? Data yang ditampilkan lebih menarik dan mudah dipahami. Juga membantu kita dalam melihat perbandingan dengan cepat, ya kan? Nah, seperti ini anak ibu udah bisa tahu kan? Yang mana yang lebih banyak? Susu, karena dia lebih banyak. Perbandingannya sama, ya kan? Paham? Nah, coba kita Nah, ibu sudah menyediakan data di dalam LKPD. Kita akan fokus pada mengubah data ini menjadi gambar, dan kita juga akan membuktikan bahwa apakah benar data berupa gambar itu lebih mudah digunakan daripada angka. Dan kita buktikan bersama-sama ya.
Dan bagaimana cara membuat data menjadi gambar di piktogram? Nah itu yang akan kita cari. Menurut kelompok kalian apa cara menyajikan data agar mudah dipahami? Nah, yaudah jawab kayak gitu menggunakan gambar. Ini kalian ini posisinya apa? Posisi
program ini membantu. Ini, apakah membantu menurut anak ibu? Iya kan? Apa alasannya? Kenapa dia membantu? Berarti karena mereka yang menikah di rumah. Istirahat, dia harus kirim. Sampai mana? Oh iya, gambarnya Aisyah. Sama ya kata saya. Aku sakit. Apa sayang? Sampai sini ya. Hari apakah buku di dan satu gambar buku diletakkan di dalam. Jadi kenapa diletakkannya di Selasa? Selasa ini ada berapa? Coba perhatikan semuanya. Selasa ada berapa bukunya sayang? Ada 3. Sedangkan satu ada 2 orang. Berarti 3 dikali 2. Ya, berapa jawabannya? Jadi ini bukan 3 buku, ini 6, ini 4, ini 6, ini berapa? 10. Nah, satu buku itu 2 orang. Ya. Dan siswa. Ini mas sayang. Senin ini berapa Pak Im bukunya? Bukunya cuma 1, bukan 2. Nah, pintar. Tadi 1 Pak buku. Ini apa nih? Menyatakan 2 orang. Jadi lebih apa sayang? Lebih mudah kan? Yang harusnya Pak Im buat itu kan ada 5 nih Pak Im. Aku kan 10 bukunya Pak Im. Tapi kalau Pak Im itu ulangannya jadi lebih. Jadi bikin 5 aja.
Yang penting semua sama Hah? Kalau berapa udah siap? Aduh, kasih tepuk tangan semuanya. Oke, sama pintar dong dua. Kita duduk dulu ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Kelompok yang lain siapa yang akan mengejar nomor 2 siap? Baim, kalian duduk yang rapi, yang bagus sayang. Duduk yang baik. Siapa namanya sayang? Kalau ada ibu juga kan juga ya, nggak apa-apa. Ini lagi. Nah, ini lagi. Baim, duduk lagi ya, pintar baik dulu. Nah, kalau di sini ada ibu tahu kan keterangannya apa? Jadi kalau mau Udah siap? Udah siap? Ya, kelompok 1 juga udah siap.
siswa, berarti 2. Lalu hari Selasa itu ada 3, dia mewakili 2, berarti 6. 2 ditambah 6 berapa? 8. Jadi siapa yang benar? Kelompoknya isi 8. Salah sayang? Benar, berarti tunjuk tangan kalau benar. Jawab nomor 4 itu jawabnya 8. Benar semuanya? Oh boleh juga boleh. Sekarang berapa jumlah total buku keseluruhan? 32. Yang lain berapa? Siva berapa kelompoknya? Jumlah total bukunya berapa sayang? 32. Berarti kelompok kalian salah. Jawabannya 32. Kalau kita totalkan. Ya udah, terima kasih kepada kelompok 2 yang
Siapa yang mau ikut kuis? Kalau mau, tolong kelompoknya siapa yang paling rapi baru boleh tampil ke depan. Kelompok siapa yang mau tampil? Nah, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Atau enggak usah berkelompok, per orang aja 5 orang. 10 orang lah.
Jajanan apa yang paling diminati oleh siswa? Dibuka cilok sini. Siomay Satu lagi, pertanyaan terakhir. Cilok. Karena dia tidak punya keterangan sih. Dan yang berapa ya? Poin kita. Lihat, cuma salah satu ya. Wah, kita punya skor 1.200. Nah, sekarang boleh duduk lagi ke tempatnya. Udah semuanya? Kita udah menjawab? Udah semuanya sayang? Udah selesai kita mainnya? Ya. Nah, tadi kita udah menjawab hasil hipotesis kita bahwa data menggunakan gambar atau piktogram itu mudah kita pahami. Sekarang Vino, udah Vino? Kalau ibu nggak bicara tuh bisa diam Vino. Nah, sekarang ibu ingin melihat apakah sampai sejauh mana anak ibu paham tentang materi piktogram. Kerjakan masing-masing ya dengan sendiri-sendiri. Duduknya kalau bisa duduknya di sini. Kalau lebih jauh-jauh duduknya bisa. Ini bisa di sini saya. Coba duduk di sini. Dipisahkan duduknya. Ini satu. Nah, tolong jauh-jauhkan jarak duduknya. Ya. Tolong Siska, tolong jauh Siska. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ada yang belum dapat soal? Nah, saya boleh geser di sini. Sini duduknya. Karena soal evaluasinya harus dikerjakan secara mandiri, bukan di kelompok. Jauh-jauh kan. Bagi yang mendengarkan ibu dan juga mendengarkan ibu dan juga aktif dalam kelompoknya pasti bisa menjawab soalnya. Jadi coba anak ibu pahami, kalau kalian tidak bisa